Salam sehat, bersama saya Dr. Dirga. Hari ini kita akan membahas topik tentang pertanyaan hari-hari ataupun sering saya dapatkan di tempat praktek. Kadang-kadang pasien itu dengan penuh kekhawatiran menanyakan, dokter, boleh nggak obat dokter ini saya minum sama-sama dengan obat herbal? Atau di jalan sering juga menemukan, dokter saya sakit gula, boleh nggak saya minum obat herbal? Baru ada lagi yang diem-diem sudah rutin minum, begitu datang ke tempat praktek ternyata saya sudah temukan komplikasi. Kebanyakan sih udah kena stroke atau sudah penurunan fungsi ginjal. Baru serta ditanyain, saya udah rutin dokter minum obat, serta digali-gali ternyata obat tradisional. Jadi obat tradisional itu bisa namanya obat, ya istilah orang bilang ya, ada yang bilang nyebutnya obat herbal, kemudian makatana, kemudian kalau orang Bali bilang loloh, banyak deh nama-nama lain, tapi yang jelas itu adalah terbuat dari bahan-bahan yang alami, seperti misalnya daun-daunan, kemudian ada campuran rempah-rempah. Nah, yang masalah di sini kadang-kadang pasien sakit gula tapi ditambahin madu. Nah, itu yang masalah. Jadi gulanya bukan tambah turun, malah tambah tinggi. Jadi sebenarnya pertanyaan boleh nggak untuk menggunakan obat herbal? Ya, di sini saya agak sulit untuk menjawab, karena satu saat kalau saya bilang iya nanti ada yang marah, saya bilang tidak pun nanti ada yang marah. Ya kadang promo orang jual obat juga itu berlebihan, cenderung berlebihan untuk menyampaikan namanya orang jualan ya, baru ada sedikit menjelek-jelekkan atau menakut-nakuti. Ya tiap-tiap orang kan beda ya untuk jualannya laku. Nah, supaya tidak ada yang marah-marah, tersinggung, maka ikuti edukasi dalam kehidupan sehari-hari ini, simak sampai selesai. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang topik pertanyaan tadi ya. Namun sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, perlu saya sampaikan sedikit atau penjelasan tentang penyakit gula itu sendiri. Saya singgung sedikit tentang masalah gula dan darah tinggi, karena buku kronis yang ada di puskesmas maupun di klinik, ternyata yang paling banyak itu adalah penderita penyakit gula dan darah tinggi. Maka seperti episode-episode sebelumnya yang saya buat itu menyatakan bahwa itu lagi tren. Jadi penyakit yang lagi tren ya gula dengan darah tinggi. Nah, jadi gula itu sendiri sebenarnya ada klasifikasinya, ada 4. Cuman itu sudah banyak sih diketahui di internet, sudah bisa di searching sendiri. Cuman penjelasan secara langsung dengan bahasa awam ya yang mudah untuk dimengerti itu sangat sedikit yang menjelaskan. Jadi klasifikasi itu ada 4. Ada DM tipe 1, DM tipe 2, kemudian DM dalam kehamilan, dan DM tipe lain. DM tipe lain itu adalah penyakit gula yang disebabkan oleh penyakit tertentu atau misalnya obat-obat tertentu. Jadi bukan penyakit gula yang kerusakan di pankreas, bukan. Jadi misalnya sambil contoh ya, pasien rematik kan hari-hari minum obat-obatan kayak steroid ya, golongan itu, dexamethasone, metilprednisolon, dia bisa meningkatkan gula. Jadi kalau orang tidak gula ataupun ada cenderung akan berbakat jadi gula, pemakaian yang jangka panjang obat tadi dia bisa naik. Begitu diperiksa gulanya akan tinggi, 2 kali pemeriksaan pun akan tinggi. Tapi begitu obat itu dihentikan, gulanya akan kembali normal. Nah, masalahnya di sini dia nggak bilang sebelumnya minum obat-obatan, terus dia hanya minum setelah ketahuan dokter vonis bilang gula, wah bapak ini gula gitu misalnya, dia langsung minum 5 lembar daun, direbus, kemudian diminum airnya. Itu termasuk obat herbal ya. Setelah itu gulanya turun. Karena dia udah takut, maka obat-obat pun dihentikan. Makanya dia tinggal sekarang minum air rebusan itu. Otomatis pada kasus yang tadi itu, dengan atau tanpa obat pun gulanya akan normal. Jadi artinya gula itu tinggi akibat minum obat. Begitu obat dihentikan, gulanya kembali normal. Atau misalnya ada penyakit tertentu yang membuat gulanya tinggi. Begitu penyakit itu sembuh, dihilangkan, otomatis gulanya pun akan normal. Maka itu tidak termasuk dalam
Yang pernah episode sebelumnya saya bilang kalau sudah kena penyakit gula, berapapun jumlah obatnya, berapapun dosisnya, itu diminum seumur hidup. Nah, itu tidak termasuk di klasifikasi itu ya. Yang ketiga itu DM dalam kehamilan. Jadi gulanya tinggi cuma saat keadaan hamil, tapi begitu nanti selesai hamil, gulanya pun kembali normal. Tapi pada keadaan begitu, kalau gulanya tinggi, otomatis perlu diterapi karena akan berefek ke bayi, resiko untuk melahirkan dan lain-lain lah. Kemudian yang kedua itu ada DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 inilah yang masuk dalam kriteria tadi yang saya bilang episode sebelumnya. Berapapun jumlah obatnya, berapapun dosisnya, yang bisa bikin gulanya normal, itulah yang diminum seumur hidup. Jadi ada target, ingat, ada target gula yang normal atau ada target gula sesuai dengan target. Pada usia tua itu tidak perlu sampai normal karena yang dicari efek nyamannya. Sedangkan DM tipe 1, jadi klasifikasi nomor 1, itu adalah DM tipe 1 yang murni harus menggunakan insulin. Biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, di sini kita nggak akan membahas tentang detail tentang klasifikasinya, kemudian tentang pengobatannya. Cuman sekedar informasi bahwa DM itu ada 4 klasifikasi. Kemudian kalau ketemu dengan DM tipe yang keempat, yaitu tipe lain, itu biasanya sangat menipu karena dengan atau tanpa obat dia akan sembuh atau akan kembali normal hanya dengan mencari atau menyembuhkan ataupun menghentikan obat-obat yang menyebabkan gulanya naik. Nah, yang kebanyakan sekarang adalah DM tipe 2. Makanya kalau dilihat di status atau pengantarnya dokter, itu tulisannya pasti DM tipe 2. Nah, kalau DM tipe 2, nah itu berarti minum obatnya seumur hidup. Nah, kenapa saya singgung sedikit di sini? Nah, jangan sampai nanti ya, kalau mungkin kalau di kota-kota besar ya, banyak praktisi-praktisi obat herbal, kemudian membuka cabang klinik atau apa, bisa memantau, memandu untuk pasien-pasiennya, mungkin saja bisa terkendali. Tapi kalau misalnya di perifer, kita di pedesaan begini ya, mereka cuma dapat informasi dari dari orang ke orang, sudah rebus saja daun A, rebus saja daun B, akhirnya apa? Rebus apakah 1 jumput, apakah 1 mangkok, atau apakah 12 lembar, mau dibikin berapa gelas, nggak tahu. Jadi asal minum aja, yang penting katanya obat gula. Kemudian itu pun tidak akan berkesinambungan. Jadi sekarang misalnya minum, begitu diperiksa benar turun, tapi benar ada efek-efek, memang ada efek daun-daunan yang menimbulkan gulanya turun. Nah, cuman masalahnya sekarang DM tipe 2 itu kan minumnya seumur hidup. Nah, sedangkan daun-daunan yang direbus itu minumnya cuma 1-2 kali, maka akan cenderung gulanya dalam kesehariannya tinggi. Justru itu yang membahayakan. Jadi penting di sini adalah pemantauan. Nah, itu yang saya singgung sedikit, bahwa perlu memahami klasifikasi. Tujuan memeriksakan ke dokter waktu ditegakkan diagnosis atau dicurigai diagnosis gulanya tinggi atau penyakit gula, untuk memastikan benar nggak sih ini gula. Begitu gula, ini termasuk DM tipe berapa. Kalau misalnya DM tipe 2, ya betul, berarti seumur hidup buku kronis keluar. Tapi kalau misalnya yang lain, DM tipe yang klasifikasi tipe dalam kehamilan, itu kan nggak bisa atau tidak perlu keluar buku kronis. Baru yang, apalagi yang keempat ya, DM tipe lain itu nggak perlu untuk buku kronis, karena begitu penyakit dasarnya diobati itu akan sembuh. Sedangkan untuk diagnosis darah tinggi itu cukup praktis ya, hanya dengan menggunakan dengan menggunakan alat-alat stetoskop, tensimeter ya. Saya rasa sih sekarang banyak yang digital, tapi hati-hati, jangan sampai kalau menggunakan digital pastikan alatnya baru, paling tidak masih oke lah alatnya. Kedua, baterainya pastikan masih bagus, karena kadang-kadang sering error. Kalau menggunakan yang air raksa, tapi sekarang sudah mulai dilarang, tapi kalau di perifer masih ada beberapa yang masih menggunakan. Minimal pastikan alat itu masih bagus, terkalibrasi lah ya. Kemudian pastikan menggunakan stetoskop yang cukup bagus ya. Kadang-kadang itu menggunakan stetoskop yang
putih itu kadang-kadang nggak kedengeran. Jadi begitu suara nadi denyut pertama nggak kedengaran, akhirnya main asal-asalan aja, langsung cepat, 110, 140, padahal tensinya 180 gitu misalnya. Jadi pastikan secara teliti dan detail untuk memastikan bahwa ini benar, karena itu akan berpengaruh nanti menegakkan diagnosis. Jangan sampai nanti salah tensi, yang harusnya tidak minum obat seumur hidup jadinya seumur hidup. Yang kedua, penyesuaian dosis terutama. Jadi kalau tensi asal-asalan, tekanan darah itu tidak diperiksa secara teliti, nah itu jangan sampai nanti pasiennya sudah normal, masih aja ditulis tinggi, akhirnya dokternya naikin dosis, atau pasiennya pusing, serta dapat tensi yang bagus, stetoskop yang bagus, wah ternyata sudah level rendah tekanan darahnya. Jadi ketelitian dalam pemeriksaan tekanan darah itu sangat penting. Jadi ada syarat-syaratnya, mungkin yang tenaga medis saya rasa sudah tahu untuk tentang menegakkan diagnosis maupun dalam pemeriksaan standar. Jadi kalau sudah tegak diagnosis, jadi tahapan untuk konsultasi awal ke dokter itu sudah untuk memastikan klasifikasi dari keempat tipe DM tadi. Begitu sudah masuk ke DM tipe 2, maka dokter itu akan memberi obat mulai dari dosis rendah, step by step, naikkan sampai target tercapai. Nah, biasanya untuk usia muda ya, sebisa mungkin mendekati normal. Namun kalaupun tidak memungkinkan untuk bikin dekati normal, ada target yang distandarkan, yaitu gula darah sebelum makan pagi di bawah 140, sedangkan 2 jam sesudah makan atau disebut dengan gula darah sewaktu itu di bawah 180. Jadi itulah target yang harus dicapai, dan itu tetap stabil berbulan-bulan. Makanya kalau ada orang yang sudah punya buku kronis, biasanya tahu itu akan dapat pemeriksaan gratis untuk mengetahui masih stabil enggak kadar gulanya. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya tidak balik kontrol lagi, atau cuma minum obat 1-2 kali nggak pernah datang lagi. Jadi pengontrolan tiap bulan 1 kali itu tidak dilakukan. Nah, itulah yang menyebabkan gulanya naik turun akan jadi ruwet. Tapi kadang-kadang ada yang pasiennya nakal. Maksudnya gini, di saat dokternya mau periksa atau datang ke dokter, dari 2-3 hari dia sudah makannya sedikit. Bahkan pas diperiksa, makannya cuma sangat sedikit, bilang seupil. Serta diperiksa gulanya rendah. Karena apa? Takut dapat marah. Sekarang ada pemeriksaan A1C, jadi digunakan untuk mengetahui apakah gula pasien ini tetap stabil atau enggak. Jadi ada target A1C itu sebagai tujuan akhir dari pasien penyakit gula itu di bawah 7 ya kalau sebisa. Jadi semakin muda semakin rendah, tapi semakin usia tua itu ya kadang-kadang di atas 7 masih oke lah, karena mengingat kadang-kadang terlalu ketat itu resiko hipoglikemi atau gula dropnya semakin sering, malah justru akan membahayakan lansia tersebut. Nah, untuk DM tipe 2 itu dokternya biasanya akan memprogram baik dari ngatur pola makannya, kemudian biasa orang sakit gula itu karena pola makannya nggak terkendali, tanpa sadar dia makan berlebihan. Makanya orang-orang gula itu kebanyakan obes. Jadi orang-orang gemuk, dan mungkin kalau di praktek ya, walaupun dia saat datang itu sudah kurus, kalau ditanya misalnya, ibu dulu gemuk ya? Enggak dok, tapi gemuk sekali katanya. Jadi ada sekalinya. Jadi ada sebagian besar itu gemuk. Maka hati-hati kalau orang gemuk, jangan-jangan nanti sakit gula loh. Jadi penyakit gula itu termasuk penyakit yang berbaik hati. Jadi dengan gratis mau menurunkan berat badan, maka pilihan ibu cuma 2. Turunkan dengan cara sehat, atau penyakit yang berbaik hati itu yang akan menurunkan berat badan ibu. Ini fakta loh. Sudah banyak yang saya dapatkan penyakit gula yang dulunya gemuk. Jadi kalau suka kena sakit gula, ya udah digemukin aja badannya. Nanti buktinya kalau sudah kena, gue bilang, wah benar ternyata dokter bilang, gitu ya. Jadi atur pola makan. Pola makan itu gini, kalau dokter ya umumnya mengikuti irama makannya hari-hari. Nah, kalau misalnya untuk memprogram, kalau kebiasaannya makan 3 kali, oke.
makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti obatnya akan menyesuaikan. Jadi tugas dokter di sini adalah membuat pasiennya nyaman, tapi gulanya terkendali. Dan semua target-target yang ada kelainan, seperti misalnya kolesterolnya tinggi, berat badan berlebihan, gulanya tinggi, pelan-pelan dikendalikan sampai semuanya kembali normal. Makanya saya pernah singgung sebelumnya tentang segitiga emas. Jadi ada dokternya mau dan bersedia memprogramkan pasiennya untuk capai target semua, untuk mempermudah menekan biaya, biasanya menggunakan BPJS. Yang kedua, pasiennya mau untuk diprogram. Nah, kadang-kadang kepala batu pasiennya nggak mau, jadi nggak mau suruh makannya teratur, mengendalikan makan nggak mau, jadi masih tetap sama gue. Baru yang ketiga, keluarganya. Bisa saja keluarganya nggak mau nganter, nggak sempat nganter, sibuk lah gitu biasanya. Nanti kalau sudah parah baru perhatian. Tapi kalau masih ini kadang-kadang ya kebanyakan sih begitu ya. Baru pola makan itu diatur tetap, kalau misalnya 3 kali makan, tapi sekarang posisi kebiasaan ya. Kalau kebiasaan makan 2 kali, lanjutkan 2 kali. Kalau misalnya makannya 3 kali, lanjutkan 3 kali. Untuk sekarang porsi makan. Nah, porsi makan ini akan berpengaruh terhadap berat badan. Kalau misalnya pasiennya gemuk, maka porsi makannya dikurangin. Tapi buat pasiennya tetap nyaman, jadi tidak merasa kelaparan. Kemudian kedua, kalau pasiennya normal berat badannya, dulu gemuk, kemudian akibat gula dia turun pelan-pelan sampai normal. Nah, otomatis sekarang porsinya makannya normal. Ketiga, kalau misalnya dia kurus. Kalau kurus justru porsi makannya dinaikin biar berat badannya pulih kembali. Nah, yang di lapangan terjadi, benar terutama di desa ini, sering saya dapatkan pasiennya sampai nangis. Di saat gulanya tinggi, katanya ada petugas yang marah-marah. Begitu gula tinggi, ibu makan apa barusan? Kok gulanya masih tinggi terus? Kayak gitu. Nah, kan kasihan pasiennya. Jadi, porsi makan itu tergantung berat badan. Ingat, tergantung berat badan. Orang kurus kasih lebih banyak makan, orang gemuk kasih sedikit makan, tapi orang normal pastikan porsi makannya tetap normal. Jadi, buat nyaman. Nah, tujuannya kembali untuk memulihkan agar berat badannya normal. Kemudian tadi sudah pola makan, baru sudah bahas tadi sedikit singgung ya tentang porsi makan. Dan yang terakhir adalah komposisi makanan atau jenis makanan yang akan dimakan. Nah, di perifer itu sangat banyak orang gula disuguhkan nasi beras Milo. Ada yang suruh makan beras dolok. Ada yang sedikit mungkin banyak dibaca internet yang setengah-setengah ya, pengennya yang terbaik gitu, baru dikasih beras merah. Ya, beras merah mungkin punya kelebihan, tapi yang jelas jadi beberapa jenis makanan tadi itu bikin pasien nggak nyaman. Usia tua kebanyakan lambungnya itu sudah nggak seperti orang 17 tahun lagi ya, apalagi sudah gula yang lama. Nah, itu sudah nggak nyaman di lambungnya. Sekarang dikasih beras dolok, itu keras lah nasinya. Kemudian dikasih beras Milo, itu juga keras. Jadi banyak yang makan itu perutnya jadi kembung, rasa mual, begah. Nah, karena takut, sekarang banyak yang makan diganti dengan ubi, diganti dengan kentang. Ya, yang jadi masalah adalah yang tadi, ketidaknyamanan pasien. Maka sekarang sebaiknya kalau boleh saya sarankan, dan itu saya lakukan di praktek, ternyata banyak yang bisa terkendali. Prinsip pada yang kena ini kan kebanyakan usia yang sudah agak tua ya. Yang penting adalah buat pasiennya nyaman. Dengan membuat pasien nyaman, dia akan mengikuti instruksi dokter. Jadi kalau dokter sih biasanya janjian, ibu suka makan apa? Kalau ibu suka makan nasi putih, oke, kita start makan nasi putih. Kemudian ibu makannya 1 hari berapa kali pengennya? 3 kali. Oke, kita start 3 kali. Jadi pastikan ibu 3 kali makan. Kemudian pastikan porsinya kita tentuin dengan memasukkan klasifikasi berat badan ibu tadi. Perlu informasikan ke ibu makanan apa yang nggak boleh. Nah, biasanya untuk pasien yang obes, ingat dia sangat susah mengendalikan dirinya untuk makan. Jadi kalau bilang semua dilarang, kebanyakan stres, sakit hati. Nah, itu lebih parah lagi nanti dampaknya.
bertahap aja, bertahap. Jadi secara bertahap, makanya disuruh kontrol. Kalau dokter sih suruh seminggu ya, seminggu sekali kontrol dulu, melihat program apa yang sudah diprogramkan, sejauh mana yang sudah bisa dilaksanakan, kemudian saat dia balik tercari masalahnya apa yang kendala-kendala yang dihadapi sehingga yang disarankan tadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, makanan yang sama sekali nggak boleh pada pasien DM atau gula adalah ya gula itu sendiri. Mau gula merah kek, gula putih kek, gula hitam, gula hijau kalau ada, gitu. Itu nggak bisa. Jadi kalau dokter sih selalu menyampaikan bahwa gula adalah racun buat ibu. Maka pastikan apapun yang ibu makan, apapun kue-kue atau snack, baca di labelnya ada enggak komposisi kandungan gulanya. Kalau ada kandungan gulanya, jangan. Kalaupun misalnya ibu suka cemilan, suka makan kue, ya bikin aja kue tapi yang tidak mengandung kadar gula, kira-kira gitu. Nah, banyak yang beredar di perifer itu dikasih gula merah, baru dikasih snack-snack yang mengandung kue, cracker segala macam, itu kayaknya kadar gulanya jelas-jelas deh kelihatan. Tapi mungkin karena kasihan ya, ibunya minta ini minta itu. Kemudian kedua, ya namanya orang gemuk kadang-kadang cemilannya kuat. Nah, jadi mesti belajar nahan diri. Kalau pengen sembuh, mesti belajar nahan diri. Ingat bahwa semakin tinggi kadar gula ibu, maka itu adalah racun buat tubuh ibu. Masih ingat kalimat yang saya sebutkan lalu? Semakin tinggi kadar gula, semakin lama gulanya tinggi, maka kerusakan tubuh ibu semakin cepat. Maka kerusakan tubuh biasanya melalui 3 jalan setapak: stroke, jantung, dan gagal ginjal. Kalau ibu umur panjang, tidak kena stroke, tidak kena jantung, gulanya tetap tinggi, pasti deh itu akan kena gagal ginjal. Kalimat kepastian itu sama dengan ibu kalau seandainya ibu lahir, pasti akan menjadi anak-anak, pasti akan menjadi remaja, pasti akan menjadi dewasa, dan akan menjadi tua. Pasti akan menjadi tua kan, nggak mungkin tidak, kecuali mati muda. Kalau mati muda nggak nyampe ke tua. Nah, sama dengan tadi, kalau misalnya kena stroke dan kena jantung sudah berakhir, ya nggak mungkin sampai kena gagal ginjal. Tapi kalau itu umur panjang, ya peluang untuk itu sangat besar sekali. Makanya di tahap awal begitu tegak diagnosis, sebaiknya itu diperiksa untuk memastikan apakah sudah sejauh mana komplikasinya. Rekam jantung biasanya untuk mengevaluasi jantungnya, kemudian periksa lab darah, fungsi ginjal, dan lain-lain. Kalau stroke biasanya kan bisa kelihatan dari penampilan fisik ya, ada kelumpuhan, kelemahan, atau kram-kram setengah. Nah, itu curiga ke arah stroke. Nah, setelah mendapat penjelasan tadi, disinggung sedikit mulai dari tahap curiga sakit gula, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis, begitu tegak dimasukkan ke klasifikasi tipe mana. Begitu misalnya ditemukan ternyata oh ini DM tipe 2, maka itu bisa diprediksi akan dikasih obat jangka panjang. Tujuan pemberian obat jangka panjang intinya cuma satu, menstabilkan kadar gula agar tetap dalam target. Begitu juga tahap-tahapannya, diatur pola makannya, kemudian diatur frekuensi makannya, diatur komposisi makannya, kemudian diatur apa yang boleh dan tidak boleh. Tujuan cuma satu lagi, agar tetap tercapai dalam target. Maka target itulah yang tetap akan distabilkan. Karena gula itu gini, kalau minum obat dia akan turun dan normal. Kalau dosis sudah ketemu ya, kalau obat dihentikan dia akan naik. Nah, itulah alasan kenapa obatnya harus diminum seumur hidup. Nah, jadi kalau misalnya menggunakan obat-obat dikatakan obat yang dilakukan dikasih dokter ya, itu ada dosis miligramnya, kemasannya simple, dibawa kemana-mana. Kemudian penyesuaian dosisnya pun lebih mudah. Jadi yang penting porsinya makan tetap sama, kemudian komposisinya tetap sama. Kalau diberikan obat dengan dosis yang sama oleh dokter, maka kemungkinan gulanya akan tetap sama dan stabil. Makanya semakin memungkinkan ibu atau bapak porsi makan dan komposisi makannya semakin sama setiap hari sesuai dengan sepakatan dan yang disepakati, maka gula rata-rata itu akan tetap stabil. Yang susah itu adalah di saat ada acara makan banyak, di saat marah-marah malah nggak makan.
itu biasanya gula akan drop. Karena apa? Kalau nggak makan berarti asupan kalori tidak ada, sedangkan dosis obat tetap dikasih, gula akan drop. Atau kebalik, di saat ada acara dosisnya cuma sama segitu, kalori yang masuk 2 kali lipat, maka gulanya akan tetap jadi tinggi. Oleh karena itu pada pasien gula, porsi makannya tetap harus stabil, komposisinya pun makanan harus tetap stabil, karena dosis obatnya tetap segitu, maka kadar gulanya tetap akan dalam range target. Nah, sedangkan untuk darah tinggi, mungkin secara umum pengobatan hampir mirip-mirip ya. Jadi tegakkan diagnosis, temukan komplikasi, kemudian obat-obat yang dikasih itu rata-rata obat-obat yang bisa capai target. Kalau sudah ketemu dosisnya, itu pun akan diberikan pengobatan jangka panjang. Secara prinsip hampir sama dengan penyakit gula, karena kebetulan yang nanya itu ibunya sakit gula dengan darah tinggi. Maka dalam penyampaian ini pun saya menyampaikan gula dengan darah tinggi. Mudah-mudahan ibu yang menanyakan itu nonton. Karena apa? Waktu itu saya tidak bisa menjelaskan banyak, karena ya begitulah, butuh waktu untuk menjelaskan, butuh waktu untuk memahami. Karena kalau di praktek menjelaskan banyak, nanti pasien yang antri di luar juga akan ribut. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa dokter itu tidak banyak menjelaskan. Bahkan datang singkat-singkat ngasih resep, dan ada yang lebih ekstrim katanya nggak nanya langsung keluar resep, tapi nggak tahu itu kata pasien benar apa enggak ya. Mudah-mudahan nggak ada sih dokter seperti itu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, dokter apa boleh nggak sakit gula dengan darah tinggi saya hanya minum obat herbal? Sebelumnya juga ada yang nanyain, dokter boleh nggak obat dokter saya gabung dengan obat herbal? Jadi kemungkinan ibu itu sudah minum obat herbal, tapi sekarang agak ragu, boleh nggak disama-samain atau diminum sama-sama maksudnya. Jadi gini, obat dokter itu mempunyai efek menurunkan kadar gula. Kalau pasien darah tinggi menurunkan kadar darah tinggi. Kalau nanti obat herbal itu ada juga efek menurunkan kadar gulanya, maka akan ada dosis ganda. Jadi efek dua-dua nurunin, maka itu resiko dropnya lebih besar. Kalau dosis obatnya dokter itu diminum misalnya 3 kali, ramuannya ini belum tentu 3 kali. Ya kalau dapat nyari, kalau enggak, nah itu akan bikin gulanya naik turun. Di saat minum turun, enggak diminum tinggi. Kalau kadar gulanya saat kontrol naik turun, apalagi ke rumah sakit ya, jangan harap buku kronis keluar, enggak mungkin. Nah, dari itu kebanyakan ke dokter saranin kalau misalnya ada obat herbal yang diminum, sebaiknya untuk sementara tunda dulu supaya buku kronisnya cepat keluar. Nah, nanti di saat ketemu tiap minggu edukasi lebih banyak lagi, dan berharap sih ibu nggak kembali ke obat herbal, karena itu akan membuat gulanya fluktuasi. Kalaupun mungkin di kota-kota besar banyak praktisi kesehatan yang berkecimpung di bidang obat herbal, maka pengaturan dosis itu mungkin akan lebih teliti, lebih detail. Jadi ibunya disuruh minum sekian lembar daun, kemudian dalam bentuk racikan, mungkin dalam bentuk kapsul yang sudah ada, itu mungkin lebih praktis. Nah, dengan begitu tidak perlu nyari daun ke sana kemari, dan terjamin bahwa obat-obat yang digunakan itu ada terus. Nah, dengan begitu pemantauan gulanya tetap stabil, maka itu tidak akan beda jauh dengan pengobatan dari medis. Yang intinya di sini adalah kadar gula capai target, darah tinggi pun capai target, itu kata kuncinya. Nah, pesan dokter yang terakhir, kalau ada yang lebih mudah, kenapa cari susah? Jadi, demikianlah edukasi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya informasi ini bermanfaat, atau ada masyarakat, tetangga, keluarga yang mengalami penyakit darah tinggi dan gula, yang saat ini menggunakan obat-obat herbal yang atau istilahnya makatana ya di tempat kami, itu tidak terkendali gulanya, kemudian darah tingginya tetap tinggi, mungkin bisa menginformasikan edukasi ini. Jadi semoga bermanfaat. Bila informasi ini bermanfaat, silahkan dibagikan, minimal kita membantu agar
sahabat, saudara, tetangga kita tidak memilih salah satu jalan yang tadi, stroke jantung dan gagal ginjal. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.